Jamaah sekalian yang berbahagia, mungkin masih ingat yang pernah saya sampaikan bahwasanya prestasi tertinggi kita kelak di hadapan Allah adalah saat kita bisa sujud di hadapan Allah kelak di yaumul qiyamah. Itu adalah prestasi tertinggi seorang hamba. Karena penghambaan tertinggi bagi seseorang adalah di saat dia sujud di hadapan Tuhannya. Maka sudah sewajarnya kalau kita selagi ada kesempatan hidup di dunia ini, kemudian memposisikan diri kita sebagai orang-orang yang mempersiapkan diri kelak, supaya bagaimana kita bisa sujud kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jelas-jelas tidak semua orang kelak mampu berdiri dia dan kemudian sujud di hadapan Tuhannya. Yang banyak nanti adalah orang yang justru tersungkur dengan kondisi yang terbalik, kepala di bawah dan kaki di atas, bukan dalam bentuk sujud. Kemudian yang kedua, lebih banyak lagi orang yang tertunduk lunglai, berdiri dengan kepala yang tertunduk lunglai, dengan rasa malu yang sangat tinggi di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa semuanya itu terjadi? Karena dia tidak mensujudkan dirinya di saat Allah memberi kesempatan buat dirinya di dunia ini untuk sujud. Sebagaimana pagi hari ini Allah perintahkan kita dikala kita bangun dari kenyamanan yang tinggi, istirahat yang nyenyak, yakni tidur, kemudian Allah perintahkan kita untuk kemudian sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau ini kita lakukan, ikutilah bukan hanya jasad kita yang sujud di hadapan Allah, tapi hendaknya ruh, jiwa kita hendaknya benar-benar rukuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini nanti yang akan kita bawa, ini nanti yang akan kita persembahkan, inilah nanti yang menjadi prestasi tertinggi kita di hadapan Allah. Maka senyampang Allah memberi kesempatan kita untuk hadir di antara shaf-shaf jamaah, lebih-lebih lagi subuh seperti ini. Man sholat subha fil jamaah, siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, faka'annama sholal laila kullah, kata Nabi, maka dia diberi ganjaran sebagaimana orang yang sholat semalam suntuk. Bukan main besar, itu ganjaran sholat subuh yang kita tegakkan. Maka kalau kita bangun tidur atau akan bangun kok misalkan rotok malas, ingat ini, ingatlah apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat pula dikala kelak kita akan berdiri dan kemudian sujud di hadapan Allah. Bayangkan kalau saat itu kemudian kita enggan, diperintahkan sujud oleh Allah, kita begitu sulitnya, apa yang akan terjadi? Di hadapan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta, seseorang bisa saja kelak tidak bisa sujud karena sewaktu di dunia ini mereka enggan. Jamaah sekalian berbahagia, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala kita bisa berdiri di antara shaf-shaf jamaah salat, kita bisa baca Quran, kita bisa mempelajari ilmu-ilmu agama yang lain, maka syukuri semuanya itu. Maka siapa yang pandai mensyukurinya dengan giat dalam pelaksanaan pembelajaran itu misalkan, maka sungguh Allah akan bukakan berbagai hal kebaikan untuk dirinya, akan Allah mudahkan berbagai hal untuk berbuat baik, pintu-pintu kebaikan akan Allah bukakan. Maka senyampang dengan itu derajat pun akan diangkat oleh Allah
dan dosa pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti itulah orang-orang yang mempersiapkan diri dikala dia akan menghadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mengakhiri kehidupan ini dengan kehidupan yang husnul khatimah, dan mudah-mudahan kelak di depan Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang-orang yang mampu ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.